warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema, channel yang membahas khusus tentang aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang bonggol nih, teman-teman. Ya, dalam dunia aglonema, kata-kata bonggol itu udah merupakan sebuah kata-kata yang sangat familiar. Ya. Dan kemudian kita juga sering nih, teman-teman ya, kalau kita misalnya mau membeli aglonema yang size atau ukuran kecil, biasanya yang ditanyakan pertama adalah pelgol enggak, nempel bonggol atau tidak. Nah, biasanya ya, pertanyaan itu dilontarkan dalam rangka untuk bertanya apakah si aglonema itu tadi masih membawa bonggol, begitu. Dengan harapan ketika membawa bonggol itu maka aglonema tersebut bisa tetap bertahan lama, ya, bisa tetap bertahan, bisa survive, gitu. Dan ada juga yang beranggapan bahwa bonggol itu merupakan cadangan, ya, cadangan makanan bagi si aglonema tersebut. Ya, sebenarnya tidak demikian, teman-teman. Kita akan lihat ya, kita akan ikuti video ini selanjutnya. Benarkah nempel bonggol itu merupakan tanda bahwa si aglonema ini akan cukup bertahan dalam melanjutkan kehidupannya, atau sebaliknya, ya, apakah si bonggol tadi merupakan benar cadangan makanan? Kita akan lihat selanjutnya. Ini akan sangat menarik, teman-teman. Jangan di skip. Kita akan lanjut setelah intro ini. Baiklah, teman-teman, di sini saya ada satu tray pembibitan aglonema yang semuanya berasal dari bonggol nih, teman-teman. Ya, dari satu tray ini ya memang tidak semuanya saya isi karena saya berikan jarak ya. Ada yang tumbuh, ada juga yang tidak ya. Jadi ya seperti biasa, ada yang jadi, ada yang enggak nih. Ya. Nah, yang beberapa nih ada yang kosong ya, ada yang tidak, memang tidak saya isi ya. Tapi intinya semuanya adalah berasal dari bonggol. Kita akan cek sekaligus nanti kita akan pindahkan ke pot yang sudah saya siapkan ya, ke pot yang lebih besar nih, teman-teman. Nah, ini penampakan setelah saya cuci ya. Ini masih ada bonggolnya, nempel bonggol. Ya, jadi kalau kita mau lihat, ini akarnya nih udah bisa mandiri nih dia. Ya, jadi sebenarnya bonggol ini menurut saya sih udah nggak terlalu penting ya. Bahkan kalau kita mau perhatikan lagi, kita mau hitung-hitung nih usianya, ini udah lama banget nih. Ya, dengan diameter bonggol seperti ini, pohonnya nih udah pasti pohon yang besar ya, pohon yang size-nya besar, udah besar nih ya, di atas 10 daun nih. Di atas 10 daun aja umurnya sudah lebih kurang 12 bulan ya, lebih kurang 10 sampai 12 bulan. Ini bonggolnya nih ya, udah 12 bulan usia bonggolnya. Kemudian ketika kita potong, kemudian sampai menumbuhkan tunas saja ya, dalam arti jarum, itu memakan waktu sekitar 1,5 bulan ya, berarti udah sampai 13 bulan lebih kurang. Nah, untuk menjadi seperti 3 daun ini, kita taruhlah tambahin lagi 2 bulan. Berarti usia bonggol ini sekitar ya lebih kurang 15 bulan ya. 15 bulan ini udah fungsinya udah sama sekali, menurut saya ini udah nggak ada nih, teman-teman ya. Sama sekali udah nggak ada. Bahkan menurut saya ini
bisa menjadi sumber penyakit ya. Jadi menurut saya kalau ada istilah nempel bonggol atau tidak, itu menurut saya justru tidak tidak penting-penting banget gitu loh ya. Justru bonggol yang seperti ini ya, ini harusnya kita buang ini, karena ini hanya merupakan bom waktu saja. Ini harus kita buang ya, supaya bonggol tuanya ini tidak menjadi bom waktu suatu saat ya. Ini bisa dibilang udah tidak produktif dan hanya menjadi sumber penyakit saja ya. Jadi ini lebih baik ya. Ini udah nggak berfungsi nih ya, udah nggak berfungsi sama sekali. Nah ini akan menjadi lebih sehat karena dia akan terhindar dari penyakit yang berasal dari bonggol yang sudah berumur tua ya. Buang saja ya. Kita akan cek nih, kita akan cek di sini bonggol lamanya ya. Coba kita buka di sini nih, kita buka di sini, kita coba iris ya, kita buka iris tuh, banyak banget spot coklatnya ya. Karena apa? Karena memang udah tua gitu loh, udah nggak penting. Ini sumber penyakit ya. Ini menjadi sumber penyakit, menjadi bom waktu yang seakan-akan nanti akan menjadi sebuah pemicu untuk menjadi spot merah di pohonnya. Ini bisa menular ya, bisa menular ke pohon sininya. Makanya sebaiknya dipisah, jadi pohon akan menjadi lebih sehat nih teman-teman ya. Ini bersih di sini, beda dengan di bonggol lamanya. Rata-rata bonggol lama tuh begitu ya. Bonggol lama ini jelas tuh banyak sekali kelihatan masalah spotnya ya. Ini di irisan yang kecilnya pun demikian ya. Kita coba cuci deh biar lebih bersih. Ini terlihat banget bercak-bercaknya, ini bukan kotoran nih. Ini kalau kita mau lap juga tetap aja ada ya. Ini udah terkontaminasi nih, udah nggak sehat. Jadi kalau ada istilah ada kan suka ada tuh orang yang mau beli aglo ya, nempel bonggol nggak. Buat apa nempel bonggol? Bonggol itu sumber penyakit ya. Nggak bisa lagi. Ini kalau kita mau tanam lagi juga ya udah nggak mungkin. Pertama, mata tunas tidak ada, dan yang kedua akan menjadi sumber penyakit ini ya, akan menjadi sumber penyakit yang akan menular ya, yang akan menular tuh jelas banget. Ini udah banyak banget ini ya. Sebaiknya buang ya. Jadi kita punya sisa pohon yang bersih, yang sehat nih. Demikian. Kita akan ambil satu contoh lagi ya. Kita akan ambil satu contoh lagi di aglonema mana nih? Yang ini deh. Nih, yang ini kita ambil lagi, cabut. Nah, ini kita bersihkan dulu. Ya, bahkan ini bonggolnya udah kering nih. Ya udah lepas nih. Ini akan saya cuci lagi nih, teman-teman. Ya, kan kita cuci lagi nih ya. Sama ini pun demikian nih ya. Jadi buat apa ada bonggol lagi gitu loh. Akan menjadi lebih sehat pohon itu ketika dia sudah tidak ditempeli oleh bonggol yang notabene hanya sebagai sumber penyakit dan merupakan sebuah bom waktu yang setiap saat akan mengundang, menjalarkan dan menjangkiti penyakit ya. Ini sebaiknya dibuang aja. Jadi kalau ada istilah nempel bonggol nggak apa gitu, jadi seakan-akan lebih bagus. Tidak teman-teman ya, kita buang saja nih. Nah ini jelas nih. Nah ini kan bersih nih ya, bersih gitu. Nah, ini bonggolnya ya, ini bonggolnya. Kita akan cek lagi. Ini bonggol juga udah ada sekitar, dengan posisi seperti ini mungkin usianya pada saat dipotong udah 7 bulan ya, 7 bulan.
dengan nambah 3 daun 10 bulan. Udah walaupun kecil tapi lama ya. Kita akan coba sayat lagi ya, kita akan lihat dalamnya nih. Nih penampakannya udah nggak putih ya, di sekelilingnya itu udah nggak ada hijau-hijau. Biasanya kan antara diameter tengah ini agak hijau dan agak putih, agak putih dan sekelilingnya itu hijau ya, seperti itu. Ini udah sama sekali, tinggal nunggu waktu untuk menjadi kering aja sih kalau menurut saya ya. Dan ini merupakan bisa menjadi sumber penyakit lagi. Jadi udah tidak ada lingkaran kambiumnya ya, udah putih semua ya. Ini nggak bagus ya, jadi sebaiknya dibuang saja. Jadi kalau ada istilah nempel bonggol itu lebih bagus, saya sama sekali mohon maaf tidak setuju ya. Lebih baik dibuang dan pohonnya ditanam sendiri, karena dia sudah terbebas dari cikal bakal sumber penyakit ya. Demikian teman-teman, ini udah bisa kita tanam nih. Kita akan oleskan dengan fungisida ya, seperti biasa kita akan oleskan dengan fungisida ya, untuk menjaga supaya terlindungi dari bakteri dan jamur, seperti biasa yang teman-teman lakukan ya. Satu lagi sama, kita juga akan tutup dengan fungisida supaya terbebas. Oke. Ini kita akan coba iris lagi bonggol yang lainnya untuk melihat sisi dalamnya nih teman-teman. Kita akan coba lihat, ini bonggol berbeda dari yang tadi ya. Tuh ya, ini udah pasti seperti yang saya bilang di awal tadi, bonggol itu sumber penyakit karena umurnya udah terlalu tua. Bayangkan 15 bulan terkubur di dalam media. Bayangkan 15 bulan, lama banget ya. Jadi mau nggak mau bertahan apapun tetap akan terkena serangan ya. Jadi kalau ada istilah nempel bonggol itu lebih baik, itu adalah pemahaman yang menurut saya kurang tepat ya. Ya. Ini bonggol tadi ya, kita buka ini, kalau kita biarkan wah bahaya ini ya. Kita mau coba lagi, boleh. Kita mau tes lagi. Kita coba buka lagi bonggol yang lain yang sudah kita lepaskan dari tanamannya tadi. Kita coba lagi. Tuh, semua bercak, semua udah bintik, semua sudah ada spotnya. Ya. Jadi buat apa, itu dia maksud saya. Nempel bonggol itu justru menurut saya tidak bagus teman-teman, wajib dibuang ya. Saya tekankan sekali lagi, kalau jika versi saya,
bonggol itu wajib dibuang karena merupakan sumber penyakit ya. Jadi udah banyak tadi kita kasih contoh-contoh ya, contoh di awal, contoh yang ini, contoh yang ini ya, semuanya ini spot nih, semuanya bawa penyakit semua ini ya. Jadi demikian ya, mudah-mudahan pemahaman tentang nempel bonggol enggak. Jadi kalau nggak nempel bonggol katanya nggak baik, justru salah. Pohon yang sehat itu adalah yang sudah bisa bertahan tanpa bonggol ya, walaupun asalnya dari bonggol gitu loh ya, karena bonggol itu sumber penyakit. Demikian. Demikian teman-teman, sekilas sharing kita tentang bonggol ya, nempel bonggol. Jadi udah terbukti bahwa bonggol-bonggol tua yang sudah belasan bulan tertanam di dalam media itu fungsinya sudah tidak ada sama sekali. Dan aglonema yang nempel bonggol itu tidak selamanya juga sehat jika dibiarkan, makanya harus kita buang ya. Jadi bagi saya bonggol lama itu sudah tidak perlu, sudah tidak penting, dia hanya sebagai sumber penyakit dan bukan sebagai cadangan makanan ya, nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau anggapan-anggapan itu pernah kita dengar, inilah saatnya kita harus bisa memperbaiki pemahaman kita tentang bonggol ya. Pohon aglonema yang nempel bonggol itu akan menjadi lebih sehat, belum tentu ya, karena bonggol itu menjadi sumber penyakit pada umumnya ya. Demikian teman-teman, semoga menambah sedikit wawasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.